Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam ikan betik. Yang jawab salam saya doakan makin cantik. Daun salam buah nanas. Yang jawab salam saya doakan utangnya lunas. Emang ada yang punya utang? Mana dia orangnya? Ngomong sama Bu Haja Santi sama Bu Apung, minta bayarin. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, wa alihil athar, wa ashabihil akhyar, adada ni'amillah wa ibdolih. Yang sama-sama kita hormati Pembina Yayasan Masjid Al-Mukminin Bapak Haji Imam Prakoso. Yang saya hormati penasehat Yayasan Masjid Al-Mukminin Kiai Haji Jainuri Hazet. Ketua Yayasan Masjid Al-Mukminin Bapak Salam Suherman. Izin Ketua Kelompok PKK RW 09 Ibu Hajah Hananik. Sehat, berkah, manfaat. Bunda Hajah Apung. Apung ya, benar ya? Sebagai Ketua Majelis Taklim dari Masjid Al-Mukminin, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan, berikan umur panjang, berkah ilmunya, manfaat semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Segenap panitia yang menggunakan kebaya sedang suasana merayakan apa nih? Hari Kartini. Jadi identik dulu kalau saya masih SD tuh pada nyewa ya Bu ya? Nyewa baju kebaya gitu kan. Jadi semua panitia semoga berkah semuanya. Para hadirin, Bu Haja Santi, kerudung emping-emping, kerudung emping-emping, kemudian kerudung kuning semuanya. Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur. Dalam rangka peringatan Hari Kartini, makan soto. Makan soto, minumnya teh manis. Kartini bukan cuma cantik, tapi punya prinsip yang cantik. Aduh, luar biasa. Alhamdulillah kita mengucapkan Alhamdulillah kita ucapkan atas semua nikmat yang Allah berikan pada pagi hari ini. Udah masak semuanya? Udah rapi? Khusus hari ini katanya ibu-ibu Al-Mukminin bebas tugas katanya. Beli nasi uduk Pak. Nanti jemuran yang ada di belakang angkat. Khusus hari Kartini. Makanya saya bilang jam 9 udah pada datang, luar biasa banget. Bapaknya udah disiapin. Yang jomblo gimana? Siapa Ustazah yang saya siapin? Gak ada yang saya siapin. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Misi Islam dan Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini untuk mengangkat harkat martabat manusia yang sebelumnya dibedakan dengan warna kulit, ras, suku bangsa.
Semua itu dilebur menjadi satu bingkai akidah, yaitu Islam. Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Paham semuanya? Paham. Begini ceritanya kayaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang rupa ibu. Ada yang cantik. Mana dia orangnya yang cantik? Lah perempuan cantik semua. Ada yang setengah cantik. Ada yang enggak cantik. Ada yang warna kulitnya hitam, legem. Kemudiannya glowing, hitamnya udah legem, glowing lagi. Kemudian ada yang putih banget, sampai kalau kita minum itu terlihat. Siapa dia? Orang-orang benua Soviet sana, Masya Allah. Cakep nanti kalau ibu pergi ke Arab ngelihat orang cakep-cakep banget. Ntar ngelihat lagi yang satu keling-keling banget. Dari mana mereka? Yang satu dari Afrika, yang satu dari Skotlandia, banyak yang cakep-cakep. Allah enggak ngelihat semuanya itu ibu-ibu sekalian. Tapi Allah melihat qulubikum, hati. Allah melihat a'malikum, amalnya ibu-ibu. Jadi jangan takut. Yang enggak tapi cakep, katanya moderator tuh ya, ntar edit sana, edit sini. Yang filter sana, filter sini. Yang enggak tapi cakep, yang cakep juga Allah tidak bedakan. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Islam datang ke muka bumi ini untuk apa? Untuk mengangkat harkat martabat manusia. Tidak hanya di situ, ibu-ibu sekalian. Sebelum Islam datang, nasib perempuan itu 3 hal. Apa aja Ustazah? Yang pertama sumur. Yang kedua kasur. Yang ketiga dapur. Putarannya itu aja. Entar dia masak. Kemudian setelah dia masak entar dia nyuci. Yang gak ada habisnya tuh. Habis itu ngerawat anaknya, nyuapinin anaknya, ya kan? Habis dari itu dia apa? Dia layanin suaminya. Capek tuh. Habis layanin suaminya, dia nyuci lagi. Nah, jadi perempuan zaman jahiliyah kerjaannya cuma 3. Sumur, kasur, dan dapur. Tapi Islam datang minaz zulumati ilan nur. Apa Bu? Diangkat harkat martabat perempuan yang sekarang bekerja, yang sekarang jadi guru, yang sekarang jadi perawat. Islam datang semua itu. Tidak hanya di situ ibu-ibu sekalian. Kalau melahirkan bayi laki-laki, maka merasa mukanya padam merah dan apa? Langsung dikubur hidup-hidup. Tuh keadaan perempuan saat zaman jahiliyah. Islam datang untuk merubah sebuah peradaban itu. Dan Nabi Muhammad SAW datang untuk merubah semuanya. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub
ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi, An-nisa imadul bilad, idza salahat salahat bilad, wa idza fasadat fasadatil bilad. Bahwa wanita sebagai tiang negara. Jika baik wanita tersebut, maka baik negara tersebut. Jika rusak wanita tersebut, maka rusak negara tersebut. Jadi gampang. Kalau ingin menghancurkan negara, masuk dari wanita. Ya kan? Jadi alhamdulillah kita semua ibu-ibu sekalian dalam rangka memperingati Hari Kartini. Islam punya wanita-wanita mulia seperti Sayyidati Khadijah. Ibu kenal Khadijah? Bu, pengennya viral, ya kan? Padahal kita bilang berumah tangga tersebut intinya adalah memaafkan, ibu-ibu. Sampai berapa Ustazah memaafkan? 2, 1, 3. Sampai berapa Bu maafin? Sampai berulang. Sampai kita antil jannah. Sampai kita apa? Menuju kepada surganya Allah. Saya udah gak tahan Ustazah. Mana dia gak tahan? Bu, intinya semua itu kita perempuan, peranan perempuan kita pertama adalah kita sebagai hambanya Allah. Semua yang kita lakukan untuk apa? Untuk mencapai ridhonya Allah. Ibu dari pagi, siang, sore, malam semuanya karena apa? Karena Allah. Kalau semua sudah dibingkai karena Allah, itu tidak akan pernah kecewa. Sesuatu yang disandarkan karena Allah akan bersifat langgeng. Sesuatu yang dikarenakan manusia, maka dia tidak akan bersifat langgeng atau terputus. Dia menikah karena cinta. Sampai berapa tahun cinta kita? Tapi karena kita menikah karena Allah, ya kan? Itu insya Allah kita bingkainya di dalam mencapai keridhaan Allah. Memang luar biasa perempuan-perempuan hebat ini. Yang tidak pernah libur kerjanya, yang tidak pernah mengeluh kalau lagi sakit. Dari mata nih Bu yang kita dengar, oh nanti masak apaan, betul? Udah masak ya Allah nggak dimakan, ya kan? Ntar dia online ya. Belum lagi cucian, belum lagi gosokan, belum lagi belum lagi pelan, nggak akan ada habis. Sampai dari terbit matahari, tenggelam matahari, nggak ada habisnya. Ya kan? Tapi semua itu kita kita dedikasikan karena Allah, dan itu akan dicatat menjadi ibadah yang terbaik ibu. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya ibu-ibu sekalian, adanya majelis taklim ini, adanya majelis ilmu ini, karena apa? Karena agar ibu-ibu sekalian diturunkannya rahmat, setidaknya tidur di pojokan sana, nggak apa-apa.
Dari ibu datang sampai ustazah selesai tidur nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena udah ibu saya tahu udah lelah. Apalagi saya ngajar di Bu Haja Santi ya. Itu jam 7 pagi sampai jam 9 itu ada yang dari mulai datang sampai tidur nggak apa-apa. Ntar pas ustazah sama ustadz ngomong apa nih yang tadi ngomong nggak tahu. Ya kan? Karena Allah turunkan anzala sakinah, Allah turunkan hatinya itu ketenangan. Bu, yang tadi datang dari Pisangan Baru, setiap langkah kaki ibu-ibu sekalian sampai ibu duduk dan balik lagi ke rumah, itu malaikat menaungi dengan sayapnya. Dan beliau berdoa yang datang ke majelis ilmu, makanya setiap kalau mau datang majelis ilmu, niat, pasang niat. Yang pertama, niat untuk menuntut ilmu. Selain selfie. Niat menuntut ilmu, malaikat tebarkan sayapnya. Apa? Ya Allah, ya Tuhan kami, kurangi hisab di akhir nanti. Dan apapun hajatnya, kabulkan ya Allah. Ibu mau minta apa ya Allah? Jadi wasilah saya agar anak-anak saya dijadikan anak-anak yang soleh. Setiap saya datang ke majelis ilmu dengan tekun, dengan istiqomah ya Allah, panjangkan umur saya. Kemudian apa? Allah angkat derajat ibu-ibu sekalian. Ibu kita Kartini, ibu tahu, itu luar biasa haus akan apa? Akan ilmu. Jadi bukan semata-mata kita merayakan Hari Raya Kartini dengan memakai baju kebaya. Akan tetapi kita meneruskan cita-cita Kartini agar apa? Agar kita menjadi perempuan yang mempunyai ilmu dan perempuan yang hebat. Karena beliau berkata, ketertinggalan bangsa kami adalah dengan perempuan tidak mempunyai ilmu. Untuk itulah dia berusaha untuk apa? Kesetaraan. Supaya wanita juga bisa menuntut ilmu sampai S3, sampai jadi prof. R.A. Kartini dulu itu bisa bersekolah karena dia adalah wanita ningrat. Jadi sekolahnya campur dengan orang-orang Belanda. Dia melihat kok ya kaum saya para Jawa nih gak bisa masuk sekolah. Padahal sekolah itu nikmat banget. Ilmu itu nikmat banget. Haus dia mencari. Agar apa? Agar nih perempuan-perempuan Indonesia bisa apa? Bisa menuntut ilmu sama haknya dengan laki-laki. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Bahwa menuntut ilmu tidak hanya untuk laki-laki tapi untuk perempuan. Kita meneruskan nih cita-cita Kartini agar apa? Agar perempuan, kalau perempuan itu harus disibukkan dengan mencari ilmu. Kalau perempuan udah gak disibukkan mencari ilmu, maka dia akan bergelombang dengan apa? Dengan prasangka-prasangkanya. Ya kan? Banyak kalau kebanyakan di rumah, ntar ini walah pusing banget. Ustazah, kepala saya udah pusing banget, ntar ngomongin orang.
Entar apa? Entar ini oh ya, entar suami saya begini, entar anak saya begini. Kalau kita duduk di majelis ilmu, kita minta kita duduk ilmu di sini. Majelis ilmu ini nggak hanya kita kuliah, nggak hanya kita apa? Nggak hanya kita duduk formal, tapi seperti ini kita bisa, ya kan? Majelis ilmu ini, ibu-ibu sekalian, adalah majelis yang enak menurut saya. Ibu mau belonjor kaki kanan, ibu mau ke sini kaki kiri, bebas di majelis taklim. Kalau ibu di kuliahan nggak boleh duduk dengerin dosen, ya kan? Kemudian apalagi nggak kenal usia, ada yang usia 80 Nyai. Bu Nyai usianya berapa Bu Nyai? 80. Boleh duduk di majelis. Tapi kalau di kuliahan udah ya kan? Tapi kalau di majelis taklim bebas, usianya bebas, ya kan? Kemudian mau duduk, mau selonjor, mau apa bebas, boleh. Mau tidur seharian boleh, ya kan? Enaknya di majelis taklim. Allahumma sholli Sayyidina Qulubi alihi washabihi wasallim. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, selain Khadijah mempunyai sifat, perempuan yang mulia ini mempunyai sifat apa tadi? Ketulusan, kemudian tanpa pamrih, kemudian apa? Keikhlasan. Sampai-sampai ibu-ibu sekalian yang berbahagia, itu saking ikhlasnya Khadijah ketika injury time, ketika Khadijah sedang berakhir. Bu, ada arisan di mana ini? Khadijah ingin meninggal dunia, apa yang dia minta? Wahai Fatimah, saya malu. Saya pengen sorbannya Nabi. Sorban Nabi yang dipakai ketika menerima wahyu. Saya takut banget sama siksa kubur. Sampai Nabi kok bilang, ya Allah Khadijah, kenapa engkau gak langsung aja bilang sama saya? Kenapa Fatimah? Lalu Fatimah nangis. Abi, Umi pengen sorban. Sampai di pangkuannya Rasulullah SAW Khadijah bilang, wahai Khadijah, sampai Nabi nangis. Khadijah, cuma itu yang dia minta. Ya Rasul, andai saja. Sampai dia bilang ini, ya Rasul, kalau tulang belulang saya bisa engkau pergunakan untuk meneruskan dakwahmu Rasul, galilah lubang kubur saya. Sampai Rasulullah SAW nangis. Khadijah, engkau tadinya adalah orang yang sangat kaya raya. Tapi ketika engkau menikah dengan saya,
engkau menjadi orang miskin yang papa. Semua harta yang engkau peroleh, engkau berikan semua untuk dakwahku. Apakah engkau menyesal menikah dengan saya, Khadijah? Rasul ini nangis. Saya nggak bisa membahagiakan kamu, Khadijah. Sampai begitu dalam cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Khadijah. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kita ini belum apa-apa dibanding perjuangannya. Sosok yang sangat mulia yaitu Khadijah. Rasul Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad. Seperti itu ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Untuk itu, niat semua kita hidup untuk menggapai ridhonya Allah. Dari perempuan-perempuan yang sangat mulia, kita bisa mengambil sebuah pembelajaran bahwa peran kita sebagai perempuan yang pertama adalah kita sebagai hambanya Allah. Semua yang kita kerjakan karena lillahi ta'ala. Dan yang kedua, kita sebagai seorang istri. Kita sebagai seorang ibu dari anak-anak kita. Bu, kenapa kita perlu menuntut ilmu? Karena madrasatul ula, madrasah pertama, sekolah pertama itu adalah ibu. Jadi kalau ibu punya ilmu, mendidik anak-anaknya menjadi generasi yang baik dan generasi yang beragama kuat. Bahkan di dalam bahasa kita ada thayyib, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan. Tapi yang sering kita panjatkan doa tadi, ibu-ibu sekalian, Robbi habli minas solihin. Kenapa enggak Robbi habli minat thayyib? Enggak seperti itu. Enggak Robbi habli minan khair. Enggak Robbi habli minan ihsan. Robbi habli bil ma'ruf. Enggak kayak gitu. Tapi Robbi habli minas solihin. Di dalam bahasa Arab, thayyib itu baik. Baik. Tapi baik secara fisik. Ya kan? Baik secara fisik. Wajahnya cantik, wajahnya tampan, hidungnya mancung, matanya belok. Kita berdoa apa? Agar qurrata a'yun, agar enak dipandang mata. Kemudian apa lagi? Tidak khair. Khair itu apa? Khair itu baik juga, tapi baik akhlaknya. Baik perilakunya. Soleh itu gabungan antara baik secara fisik dengan baik secara psikis dan baik sebagai akhlak. Makanya Robbi habli minas solihin, yang selalu kita minta kepada Allah. Peran kita tadi 3, peran kita sebagai istri, sebagai ibu, kemudian peran kita sebagai apa nih? Masyarakat. Nah, di masyarakat nih Ustazah banyak. Kalau kita lihat perempuan-perempuan hebat itu, kalau habis dari menyelesaikan tugasnya yang luar biasa, maka apa? Maka beliau berkecimpung di masyarakat. Ada yang guru Guru itu luar biasa. Kemudian perawat.
Kalau di sini di belakang situ ada guru senam ibu-ibu sekalian. Nah kalau ibu-ibu lagi puyeng, saya juga suka buat senam, olahraga saya senang. Itu tuh ada namanya suhu asik. Ntar ibu-ibu yang gerak sana tapi dijaga semuanya. Ya kan? Kemudian ibu-ibu sekalian yang berbahagia, peran wanita-wanita yang mulia tersebut seperti Sayyidatu Aisyah. Ibu kenal Aisyah? Bu, ibu kenal Aisyah? Tadi tak kenal maka tak sayang maka tak gendong. Siapa yang mau gendong ibu? Jadi mudah-mudahan kita bisa nanti napak tilas ke pekuburannya Baki. Itu perjuangannya Rasul, kemudian perjuangannya wanita-wanita mulia. Di situ ada Khadijah, Aisyah, ya Bu ya. Kemudian kita bisa napak tilas di Di mana namanya? Di Gua Hira, tempat turunnya wahyu, Gua Tur. Kemudian apalagi di situ ada Syuhada Uhud, ya kan? Siapa saja Syuhada Uhud? Syuhada itu adalah orang-orang yang meninggal dunia pada peperangan Uhud. Di situ nanti kita napak tilas dari dakwahnya Rasul. Kemarin itu terakhir, kalau ibu yang sudah pernah ke Uhud, itu ziarah Uhud di waktu malam hari. Ziarah Uhud di waktu malam hari akan apa? Akan timbul wangi-wangian yang berbeda. Ustaz bener itu. Kita kalau ziarah Uhud akan ada wangi-wangian yang berbeda. Karena di situ suhada Uhud yang berperang melawan kafir Quraisy meninggal. 70 suhada Uhud. Itu bau harumnya beda-beda, ada yang mawar, ada yang melati, ya kan? Mudah-mudahan kita semua di sini bisa dimudahkan untuk ziarah Uhud. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Nanti bareng-bareng sama saya ya Bu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kemarin katanya nanti akan ada door prize umroh katanya Pak Haji Imam. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik ibu-ibu sekalian, sudah hampir 53 menit ya Kak ya. Boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah menyimak tausiah dakwah atau taklim dari Ustazah Hajah Khadijah SAG. Sangat luar biasa ya Bu. Ternyata perempuan juga punya peranan penting dalam Islam dan kemajuan sebagai seorang perempuan. Baik, Ustazah, kita buka sesi tanya jawab. Untuk teknisnya bagaimana Ustazah? Tanya kemudian Ustazah jawab atau kita tampung dulu pertanyaannya? Boleh tampung dulu ya. Oke, baik. Saya buka 2 pertanyaan dulu. Kita buka 4, tapi kita buka 2 dulu pertanyaan supaya nanti jawaban dari Ustazah lebih paham dan lebih kita resapi. Untuk yang pertama silakan, ada yang mau bertanya? Ya. Sini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Santi dari Majelis Taklim Fatimatu Zahra di daerah Pisangan Baru Utara. Mohon untuk bertanya, izin Bu Ustazah,
Mana yang lebih baik, wanita yang bekerja atau berkarir dengan wanita yang tidak bekerja? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan lagi, nanti setelah dua nanti akan dijawab oleh Ustazah. Silakan Ibu angkat tangan. Ya, angkat tangan lalu maju ke sini. Ya, silakan Ibu. Ada Ya, yang sini Bu. ini, dua yang warna kerudung. Ya, silakan Bu. Maju Bu. Assalamualaikum Ustazah, Iya. izin bertanya, menurut pandangan Islam wanita itu yang istimewa yang bagaimana dalam pandangan Islam? Nggih. Terima kasih. Ampun. Oh, ya. Jawab dulu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Haja Santi bertanya tentang mana ustazah yang lebih baik, wanita bekerja atau dengan wanita yang di rumah. Bu, semua dalam satu keluarga itu punya kondisi masing-masing, ya kan? Ada yang mengharuskan perempuan untuk bekerja, ada yang cuma sekedar ingin eksistensi dalam bekerja. Ya Bu ya. Jadi masing-masing rumah tangga itu punya kondisinya masing-masing. Jadi kita tidak boleh menjudge bahwasanya yang lebih baik adalah wanita yang tidak bekerja. Jadi tidak seperti itu. Kita bisa lihat yang tadi saya sudah ungkapkan bahwa Khadijah adalah salah satu sosok perempuan pebisnis. Artinya beliau bekerja. Ini adalah pandangan kita. Oh iya, Khadijah aja bekerja, ya kan? Artinya kita dibolehkan untuk bekerja. Seperti itu. Kalau kita lihat pandangan perempuan mulia yang hanya di rumah saja, yang taat banget kepada rumah itu, suaminya adalah Sayyidatu Fatimah Az-Zahra. Ya kan? Jadi kalau Khadijah bekerja, jadi perempuan itu bekerja juga harus ada etika yang harus dia jalani. Yang pertama, Bu, menutup aurat kita. Ya kan? Berhati-hati karena perempuan itu adalah fitnah. Ya kan? Dari segi suara saja nih. Kadang-kadang lawan jenis bisa seperti itu. Ya kan? Nah, bagaimana kita bisa menjaga diri kita ketika kita bekerja. Seperti itu. Jadi perempuan yang mulia, kita lihat Khadijah sebagai seorang pebisnis, ya kan? Intinya kita minta izin kepada suami kita. Kalau misalnya sebelum pranikah saya bekerja di suatu perusahaan ini, jadi jenengan bisa nggak terima saya, gitu kan? Jadi atas izin suami. Yang kedua, menjaga kehormatan kita sebagai seorang istri. Seperti itu. Jadi mana ustazah yang lebih baik antara mereka yang di rumah dengan yang bekerja? Semua itu nahkodanya untuk mencari ridhonya Allah. Ada yang saja saya bekerja karena suami saya tidak bekerja. Seperti itu. Jadi saya harus menopang keluarga ini. Supaya keluarga ini tetap eksis, anak-anak saya tetap eksis, ya kan? Tetap bisa menjalankan roda kehidupan ini. Ada sekarang ini kan zamannya online, ya kan? Zamannya apa? Enggak mesti kita ke
suatu tempat gitu kan, tapi kita bisa bisnis online gitu kan, tanpa menghilangkan kodrat-kodrat kita sebagai seorang perempuan seperti itu. Kemudian sosok Fatimah Az-Zahra, sosok Fatimah Az-Zahra adalah yang sangat taat kepada seorang suaminya. Sampai Fatimah Az-Zahra itu ibu-ibu sekalian dipinang oleh Ali bin Abi Thalib, itu maharnya pakai baju besi. Sampai dia mengeluh kepada Rasul, Rasul tangan saya sampai berdarah. Karena apa? Karena saking capeknya ngegiling gandum. Kalau ibu sekarang kan gak usah pakai nanam gandum. Ya kan tinggal masak cekrek gitu kan. Kalau dulu itu mesti ditumbuk dulu. Mesti ditumbuk kemudian digiling. Sampai ini tangannya yang luar biasa bagusnya ini Siti Fatimah ini bengkak. Karena apa? Karena menggiling. Terus belum lagi mandiin Hasan dan Husain. Belum lagi apa? Mengurus rumah tangga. Ya kan? Belum lagi semua pekerjaan itu Fatimah Az-Zahra lakukan sendiri sampai minta. Rasul minta khadimah, pembantu paling. Kata Rasul ngegebirangin ini adalah yang menghantarkan surgamu kepada Allah. Jadi kalau kita ngelihat Sayyidatul Fatimah yang berada di rumah. Kemudian Ummu Muti'ah. Ummu Muti'ah adalah perempuan yang luar biasa yang dijamin masuk surga setelah Ummul Mukminin. Siapa dia Ummu Muti'ah? Ummu Muti'ah perempuan yang sangat berbakti kepada suaminya. Sampai-sampai ditanya, Rasul siapakah? Ini sama nanti akan kaitannya dengan wanita istimewa. Rasul siapakah kelak perempuan yang masuk surga setelah Ummul Mukminin? Lalu Rasul menjawab, Fatimah pikir Fatimah akan dijawab. Engkau wahai Fatimah. Tapi Rasul bilang Ummu Muti'ah. Akhirnya Rasul bilang Fatimah penasaran siapa sih Ummu Muti'ah itu? Ummu Muti'ah sampai-sampai dia bilang pengen banget ketemu sosok Ummu Muti'ah. Datang Fatimah Az-Zahra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Fatimah Az-Zahra. Pengen ketemu siapa Fatimah? Pengen ketemu Ummu Muti'ah. Fatimah datang sama siapa? Sama Hasan. Oh, maaf Fatimah, suami saya sedang di ladang. Nanti kalau suami saya datang, saya kabarin ya. Karena ada Hasan. Hasan laki-laki. Ada Hasan. Nanti kalau suami saya ngizinin, baru saya bukain. Kuculuk-kuculuk. Baik Ummu Muti'ah. Besok pagi datang lagi. Tok 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 tok. Bu, besok pagi datang lagi. Datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa Fatimah? Sama Hasan Husain. Dua-duanya. Ya Allah, Fatimah kemarin baru izin si Hasan doang, Husain enggak. Bagaimana ceritanya? Balik lagi ya Fatimah, besok datang lagi. Kucuk-kucuk datang lagi. Apa bu? Besoknya datang lagi Hasan, Husain, Fatimah. Akhirnya udah izin, boleh Fatimah boleh datang. Boleh datang. Dilihat apa ibu-ibu sekalian? Dilihat di situ cambuk. Cambuk. Dia lihat ini dia tuh punya rumah enggak gede, enggak cakep tapi bersih banget, rapi banget. Tempat tidurnya sampai gempy banget deh, ya kan? Dilihat ya Allah Ummu Muti'ah tempat tidurmu semua tertata rapi. Katanya gitu kata Fatimah. Lalu katanya apa? Katanya si Fatimah, Ummu ini kenapa ada cambuk? Wahai Fatimah, ini khawatir nanti masakan saya nggak enak.
atau tempat tidur yang kurang rapi, saya sediain nih cambuk buat suami saya khawatir. Biar saya dicambuk. Walaupun suami saya tidak pernah berkata kasar dan tidak pernah mencambuk saya. Bu, luar biasa apa luar biasa? Bu, luar biasa apa luar biasa? Luar biasa. Begitu sampai Fatimah, bener raja ini. Perempuan setelah Ummul Mukminin masuk ke dalam surga, yaitu adalah Ummu Muti'ah. Karena baktinya dan taatnya kepada Allah. Perempuan-perempuan yang istimewa yang tadi saya bilang. Semua apa yang kita kerjakan hanya mencapai ridhonya Allah. Seperti itu. Baik, sampun. Nah, bagaimana ibu-ibu? Sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Ustazah? Alhamdulillah. Jelas. Ada sedikit kenang-kenangan untuk yang bertanya. Ya, berikutnya 2 orang lagi yang mau bertanya. Silakan langsung maju ke depan aja, Bu. Ya, ada 2 orang yang bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Fatimatu Zahra mau tanya, Ustazah, Iya. adakah amalan-amalan kita sebagai perempuan agar tetap tenang dalam kondisi apapun? Baik, Udah itu aja. sampun. Ya, ada lagi? Baik, terima kasih. Satu lagi yang mau bertanya, silakan langsung maju ke depan, Ibu. Kerudung coklat, hitam, biru, Ya, warna-warni. warna-warni. Satu lagi, Bu. Tersisa satu lagi hadiahnya. Ayo, langsung maju aja, Bu. Ayo, beli. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu saya mau bertanya, wabarakatuh. Ya. apakah zaman dulu ada poligami gitu Bu? Ustazah. Ya, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini curhat dong. Mas. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, rame deh kalau kayak gitu. Rame, biar nggak ngantuk ya. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, adakah amalan agar hati kita tenang sebagai seorang perempuan kalau lagi galau, apalagi yang mau mendekati premenopause, kemudian yang lagi mau datang bulan itu kan kerjanya suka galau. Kalau kata guru saya, kalau lagi hatinya lagi nggak keruan gitu kan, apa yang dapat kita baca, Pak Ustadz, Ustazah? Yang pertama kalau kata guru saya dan gurunya guru itu, lazimkan baca alam nashrah laka sodrok. Ya Bu ya, setiap kita sholat 4 kali. Ya Allah, lagi pikiran gak keruan luar biasa. Apa setiap sholat kita baca alam nashrah laka sodrok. Ayo kita rame-rame. Alam nashrah laka. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Jadi kalau ibu lagi hatinya nggak keruan, baca alam nasrah laka sodrok sambil
pegang ini dada kita, sambil pegang perutnya nih kita, ya kan. Kalau ibu udah sholawat, kemudian baca alam nasroh 4 kali, masih galau juga, tingkatin alam nasroh lagi 7 kali. Kalau enggak mempan juga sampai 9 kali alam nasroh, ya kan. Itu Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan keluar bagi kita. Jadi kemudian kalau kita lagi bengang-bengong, apa nih amalannya? Istighfar. Ja'alallahu min kulli dikin makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang yang suka mengamalkan zikir, astagfirullah, kemudian salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apapun kondisi yang ibu sedang alami, maka ibu akan mempunyai jiwa yang tenang. Ya kan? Astaghfirullah minal khataya. Rabbal baraya. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, tadi saya sudah menceritakan bagaimana tadi pertanyaannya apakah dulu ada poligami. Kemarin tadi saya sudah menceritakan bagaimana nasib perempuan sebelum Islam datang. Jadi Khadijah itu terkenal dengan At-Thahirah. At-Thahirah itu adalah perempuan yang suci. Jadi beliau menjaga banget kesuciannya. Kalau orang-orang jahiliyah dahulu, perempuan yang belum mendapatkan jodoh, itu menancapkan bendera. Menancapkan bendera. Nanti laki-laki datang berbondong-bondong. Kalau misalnya laki-laki 10 orang, maka dia akan ditiduri oleh 10 orang tersebut. Dan kalau perempuan itu mengandung, maka dia akan dilihat nih sama sama kalau itu apa sih itunya tuh, gurunya gitu, kayak dukunnya gitu. Kalau dia mirip ke si A, maka bapaknya yang bertanggung jawab, seperti itu. Itu zaman jahiliyah. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW, tadi saya juga menjelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad mempunyai istri Khadijah, beliau tidak poligami. Tapi ketika Khadijah meninggal beberapa tahun yang lalu, baru Nabi Muhammad, karena apa? Untuk meneruskan perjuangannya. Nah, Aisyah dipilih oleh Nabi sebagai istrinya agar apa? Agar setiap perbuatan Nabi, perkataan Nabi itu menjadi hadis. Ya kan, yang diriwayatkan saat ini. Aisyah dapat meriwayatkan kurang lebih 2120 hadis. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW mengangkat harkat martabat perempuan untuk poligami, ya kan? Untuk poligami, seperti Aisyah itu nanti akan meriwayatkan sampai ke bagaimana kita cara bersuci, ya kan? Bagaimana perempuan haid itu tidak boleh berhubungan, gitu kan? Bagaimana larangan-larangan perempuan yang haid, tidak boleh sholat, tidak boleh itu nanti Sayyidatah Aisyah bersama Rasul nanti akan meriwayatkan hadis. Kemudian ada istri Rasul ketika peperangan dia ditinggal oleh suaminya dan dia mempunyai kerajaan yang bagus, itu untuk apa? Menyebarkan agamanya. Jadi Rasul berpoligami semua atas dasar apa? Atas dasar perjuangannya. Nah, pertanyaannya adalah dulunya kapan nih ditetapkan matna wa thulatha wa ruba, ya kan? Nikahi perempuan itu 2, 3 atau 4 asal kamu adil. Ya, kalau misalnya masalah keadilan, oh mungkin istrinya dikasih 2 juta,
Istri tua dia kasih 2 juta, istri muda dikasih 2 juta, itu adil. Tapi secara hati siapa yang tahu, ya kan? Jadi, mungkin dia lebih ke istri muda, ya kan? Nah tadi amalannya langsung lagi, amalannya jangan suka galau. Maka apa? Alam nasroh laka sodro wa wada'na, biarin aja katanya. Wa wada'na ankawit. Agar apa? Agar hati kita menjadi hati yang tenang. Baik, sampai sini selesai ya Mbak. Ya, sudah selesai, sudah 4 penanya. Sebelum mengakhiri acara hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu dan doa akan dipimpin langsung oleh Ustazah Hajah Khadijah SAG. Baik, perempuan-perempuan yang hebat, ibu-ibu yang luar biasa, jamaah Majelis Taklim Al-Mu'min, panitia Al-Mu'min semua, Bapak Imam, Kiai, semua yang hadir pada saat ini, kita tundukkan kepala kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dikaruniakan hati yang tenang, bukan hanya senang tapi tenang, diberikan umur yang panjang di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matil barakah. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matis sihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa li azimi sultanik. Subhanaka la nukhti thana kama asnaita ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idha radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin hatta tarital ardo wa man alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudiuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am fi ahsanil hal. Allahumma ballighna al-Makkata wal Madinata wal Arafata warzuqnal hajjal mabrur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas sudah memimpin doa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, ini ada penyerahan piagam penghargaan dari Ketua Majelis Taklim Kaum Muslimah Ibu Apu kepada Ustazah Hajah Khadijah SAG. Baik, terima kasih Ibu Apu.
Sekarang adalah foto bersama terlebih dahulu ibu-ibu sebelum nanti kita akan ramah tamah dan santap siang bersama. Tapi sebelumnya nanti sambil kita di TPQ ramah tamah dan santap siang bersama, saya akan melihat dulu apakah sudah subscribe atau belum. Ya, saya akan lihat jika sudah nanti ada kenang-kenangan dari Masjid Al-Muminin ya. Yuk, Bu foto bersama dulu Bu. Di bawah HP-nya nanti kan saya lihat sudah subscribe atau belum.